Selamat datang di video kita yang baru. Untuk video ini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi untuk instrumen derivatif dan aktivitas hedging atau lindung nilai. Nah, pada dasarnya instrumen derivatif sebagai instrumen keuangan itu harus dilaporkan di laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan nilai wajarnya. Tetapi apabila derivatif tadi digunakan untuk kegiatan hedging dan memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai aktivitas hedging, maka perlakuannya khusus. Jadi tetap sajikan sebesar nilai wajarnya, tetapi laba atau rugi belum tentu dilaporkan pada laporan rugi laba. Kalau secara umum, maka ketika ada kenaikan atau penurunan dari instrumen derivatif, maka laba atau ruginya harus dilaporkan pada laporan rugi laba. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami dalam accounting untuk lindung nilai. Jadi tujuan utama dari standar akuntansi adalah untuk mencatat dan memperlakukan instrumen keuangan dalam pelaporannya yang memang digunakan untuk melindungi nilai. Jadi di sini tujuannya adalah laporan keuangan dapat menyajikan seberapa efektif derivatif tadi dalam mengurangi eksposur risiko dari perusahaan. Jadi kuncinya di situ. Nah, di sini berarti kita harus melihat bahwa antara instrumen derivatif yang digunakan untuk lindung nilai dengan pos yang dilindungi nilainya, itu kedua-duanya harus dalam bentuk pasangan, di mana apabila pos yang dalam lindung nilai ini karena standar akuntansinya mengharuskan disajikan pada nilai wajar, kemudian menimbulkan laba atau rugi, maka laba atau rugi ini akan dihapuskan atau di-offset dengan laba atau rugi dari sekuritas lindung nilai. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kedua pos ini harusnya bergeraknya berlawanan. Jadi ketika pos yang dilindungi rugi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari instrumen derivatif atau sebaliknya. Sehingga pada akhirnya memang tidak ada laba atau rugi, atau rugi yang diakui jauh lebih kecil daripada tanpa ada aktivitas lindung nilai. Nah, ada 3 karakteristik utama dari derivatif menurut standar akuntansi. Yang pertama, harus memiliki satu atau lebih underlying. Yang kedua, ada satu atau lebih notional amount atau provisi pembayarannya. Jadi syarat jumlahnya, penentuan jumlahnya, ya, berapa notional amount-nya atau bagaimana cara membayarnya, ya, provision amount-nya. Jadi misalnya akan dibayar pada bunga tetap, bunga variabel, atau nanti akan ditentukan akan menggunakan tarif atau harga sekian di masa depan, itu notional amounts. Lalu yang kedua, tidak ada saldo awal atau investasi awal, ya, atau kalau ada sangat kecil dibandingkan dengan cara lain dalam mengelola risiko, ya. Yang ketiga, itu memungkinkan adanya net settlement, atau kalau tidak, misalnya harus dengan delivery, maka hasilnya tidak jauh berbeda kalau itu menggunakan net settlement. Secara spesifik nanti beberapa hal yang harus menjadi keputusan dasar. Yang pertama, derivatif itu menyajikan hak atau kewajiban dan memenuhi definisi aset atau liabilities, sehingga harus dilaporkan pada laporan keuangan. Ya. Kemudian nanti akan dicatat nilainya, ya, berapa. Pada dasarnya pada nilai akhir pada saat pelaporan keuangan adalah berdasarkan nilai wajar. Dan itu satu-satunya ukuran untuk melaporkan derivatif. Perubahan nilai wajar tadi nanti akan dicatat sebagai laba atau rugi dan akan dilaporkan sesuai dengan karakteristik dari pos yang dilindungi nilainya.
hanya yang berikutnya hanya aset atau hanya item yang merupakan aset atau liabilities yang dapat dilaporkan pada laporan keuangan. Jadi harus memenuhi kriteria itu dan hanya itu saja yang dapat dilaporkan. Kemudian secara khusus accounting untuk lindung nilai ini hanya berlaku untuk qualifying items. Jadi tidak semua, tidak sembarangan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk perusahaan dapat memperlakukan derivatif ini sebagai bagian dari kegiatan lindung nilainya. Nah, seperti apa persyaratannya? Maka persyaratan tadi sebagai berikut dan harus ada dalam dokumentasi formalnya. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pos yang di-hedge dengan instrumen derivatif tersebut. Lalu, apa tujuan dari manajemen risikonya, strateginya yang ingin dicapai melalui hubungan lindung nilai ini. Seperti beberapa berikut, apa instrumen untuk lindung nilai, pos yang dilindung nilainya, kemudian sifat dari risiko yang akan dilindungi, lalu khusus untuk yang kita sebut nanti lindung nilai fair value atau fair value hedge, maka kita harus menentukan bagaimana efektivitas dari derivatif tadi dalam mengoffset exposure terhadap nilai wajar dari item yang dilindung nilainya. Dan kalau untuk cash flow hedge, maka harus dinilai efektivitas dari hedging itu terhadap variabilitas dari cash flow yang terkait dengan risiko yang di-hedge. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai accounting untuk lindung nilai atau hedge accounting, maka perusahaan harus mengukur efektivitas dari hedging tadi. Pada intinya, apakah strateginya dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kemungkinan laba atau rugi yang muncul dari pos yang di-hedge atau dilindung nilai. Jadi kalau misalnya kita punya satu pos tadi, misalnya ada pembayaran di masa depan, ada kemungkinan rugi selisih kurs, maka kita harus melihat apakah instrumen yang kita gunakan untuk melakukan lindung nilai tadi dapat menghilangkan atau mengurangi secara substansial risiko kerugian tadi. Semakin besar kemungkinannya, maka semakin efektif. Ada dua cara untuk menentukan efektivitas. Yang pertama dengan kita gunakan yang namanya critical term analysis, yaitu dengan melihat sifat dari variabel yang mendasari underlying-nya, lalu notional amount-nya, dan pos apa yang dilindungi nilainya, lalu kapan tanggal delivery-nya, dan settlement-nya dari item yang di-hedge kapan. Nah, semakin sesuai semuanya ini, maka semakin efektif. Kita ambil satu contoh di sini. Misalnya Grey Copper tadi ya memiliki rencana untuk menjual tembaga ya sebanyak 2 juta pound. Nah, di sini kita tahu bahwa variabelnya adalah tembaga, harga tembaga. Dan di sini juga sama, menggunakan forward contract tembaga dengan jumlah 2 juta pound. Jadi di sini variabelnya sudah sama, lalu notional amount-nya kita tentukan, misalnya kita berharap dapat 2,4 lalu menggunakan forward contract dengan 2,4 dolar per pound. Jadi notional amount-nya sama antara kedua item ini. Dan nanti kita lihat kapan tanggal delivery-nya. Misalnya ini akan dijual akhir tahun, kemudian delivery date dari derivatifnya juga dalam waktu pada akhir tahun. Jadi keduanya sama. Nah, dalam hal ini kita dapat katakan bahwa ini forward contract yang dipakai untuk hedging atas penjualan koper ini atau tembaga ini dikatakan efektif. Nah, dalam hal ini tentu akan mudah kita mendapatkan dan menentukan apakah ini efektif atau tidak. Tapi dalam dunia nyata tidak selalu perusahaan dapat menemukan suatu kontrak derivatif yang underlying-nya sama. Misalnya perusahaan airlines itu menghadapi risiko kenaikan atau penurunan dari harga BBM pesawat. Nah, BBM pesawat ini belum tentu ada derivatifnya, tapi mungkin ada derivatif untuk misalnya crude oil atau minyak mentah.
Nah, di situ bisa saja misalnya dalam kasus ini Southwest Airlines menggunakan tadi mungkin forward atau futures contract untuk crude oil sebagai alat itu hedging untuk naik turunnya BBM pesawat. Nah, untuk menentukan efektivitasnya kita bisa menggunakan pendekatan kedua yang kita sebut karena tidak sama persis, maka kita menggunakan pendekatan statistik. Jadi biasanya dengan korelasi, ya apakah kedua pergerakan naik turunnya kedua jenis tadi, yang satu naik turunnya BBM pesawat dan yang kedua naik turunnya futures dari crude oil tadi itu, apakah punya korelasi yang tinggi, atau nanti juga bisa menggunakan regresi analisis. Akan tetapi sayangnya di standar akuntansi tidak ada benchmark berapa koefisien korelasi atau R-squared-nya. Tetapi hanya memberikan ini semacam ukuran bahwa hedging itu dikatakan efektif apabila kalau dalam hal ini cash flow-nya dapat mengoffset antara 80%, jadi dapat mengcover 80% atau overhead sampai 125%. Jadi di antara kedua tadi maka dianggap efektif. Dan ini tentu saja perlu penelitian atau perlu perhitungan dan perlu pembahasan yang mendalam karena akuntan harus tahu bagaimana memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk melakukan hedging atas BBM pesawat tadi dapat benar-benar mengurangi risiko dari naik turunnya cash flow akibat penggunaan dari BBM pesawat. Ada 3 pendekatan dalam melakukan akuntansi untuk lindung nilai. Yang pertama adalah kita lihat apakah proses lindung nilai tadi dapat kita perlakukan sebagai fair value hedge accounting. Nah, di sini pos yang akan dilindung nilaikan itu adalah aset atau utang yang ada, lalu mungkin juga komitmen pembelian atau penjualan yang sudah pasti. Jadi ini sudah pasti akan dieksekusi komitmen pembelian atau penjualannya. Nah, dalam hal ini baik pos yang dilindung nilaikan maupun derivatifnya itu akan dinilai pada nilai wajarnya pada setiap akhir tahun atau pada setiap akhir kuartal jika membuat laporan keuangan. Dan laba atau ruginya akan disajikan di laporan rugi laba. Jadi karena dua-duanya disajikan di laporan rugi laba, kalau mereka efektif maka yang satu akan mengoffset yang lainnya. Jadi kalau pos yang dilindungi itu rugi, maka instrumen keuangannya akan untung atau sebaliknya. Jenis kedua adalah yang disebut cash flow hedge accounting. Nah, di sini derivatif itu melindungi dari exposure variabilitas atau naik turunnya cash flow di masa depan yang terkait dengan risiko tertentu. Nah, exposure ini dapat terjadi atau dapat berkaitan dengan aset atau utang tertentu, misalnya instrumen keuangan yang menggunakan menggunakan tarif variabel. Misalnya kita punya utang yang membayar dengan bunga variabel. Nah, kita khawatir dengan cash flow-nya, lalu kita putuskan kita ubah menjadi bunga tetap sehingga pembayarannya pasti. Atau kita punya transaksi-transaksi yang kita ramalkan. Misalnya ada pembelian yang kita rencanakan, ini belum sepasti yang di atas ya, yang di fair value, atau ada penjualan yang kita rencanakan. Nah, dalam hal ini maka derivatifnya yang kita pakai nanti akan kita catat sebagai aset atau utang dan nilainya disesuaikan ke nilai pasar. Nah, karena disesuaikan ke nilai pasar ada laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini yang efektif nanti akan ditunda pengakuannya sampai nanti transaksi yang diramalkan atau pos yang dilindungi tadi aset atau utangnya itu mempengaruhi laba. Jadi kalau tidak ada pencatatan laba atau rugi pada pos yang di hedging, maka tidak ada laba atau rugi yang diakui, tapi hanya untuk porsi efektif. Kemana laba atau rugi tadi? Laba atau rugi tadi akan dilaporkan sebagai other comprehensive income di bagian
neraca. Jadi disembunyikan. Baru dibebankan ke rugi laba kalau ada laba atau rugi dari pos yang di hedging tadi. Jadi ingat, hedging ini berpasangan. Kalau dilaporkan pada laporan rugi laba, pos yang di hedging, maka instrumen keuangan yang untuk menghedging juga dilaporkan di sana. Tetapi kalau tidak dilaporkan gain on loss-nya pada laporan rugi laba karena belum ada transaksinya, ya, maka kalau ada laba atau rugi pada instrumen hedging itu harus disembunyikan dulu, ditaruh di other comprehensive income. Baru ketika pos yang di hedge ini memunculkan gain on loss yang dilaporkan pada laporan rugi laba, maka instrumen yang digunakan untuk hedging itu juga kita pindahkan dari other comprehensive income ke gain on loss yang dilaporkan pada laporan rugi laba. Yang ketiga adalah hedge untuk net investment pada foreign subsidiary, nanti kita bahas pada bagian belakang. Kita akan gunakan satu contoh pada bab 12 untuk membahas bagaimana akuntansi untuk cash flow hedge. Jadi di sini perusahaan memperkirakan akan memproduksi 2 juta pound ya dengan biaya produksi 4 juta. Dan Gray pada saat itu memutuskan mengadakan forward contract dengan Bro yang mengunci harga menjadi 2,2 untuk pengiriman 1 ton yang akan datang. Nah, nanti si Gray akan menjual tembaga tadi ke pasar pada saat akhir masa kontrak dan nanti akan melakukan net settlement selisihnya dengan Bro. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kontrak itu akan diselesaikan 1 tahun kemudian, lalu underlying-nya sama, ya, juga harga yang menjadi faktor untuk variabilitasnya, tanggal settlement-nya sama, dan sebagainya, dan kita tahu berarti forward kontrak ini efektif untuk mengeliminasi fluktuasi pada harga jual. Nah, apa yang dilindung nilaikan? Yang dilindung nilaikan adalah rencana penjualan atau anticipated atau forecasted transaction, yaitu tembaga yang diproduksi yang nanti akan dijual. Nah, karena ini mengantisipasi arus kas dari penjualan, maka kita memasukkannya sebagai cash flow hedge. Salah satu kuncinya adalah bahwa ini suatu hal yang bukan pasti dalam kontrak sudah akan dilakukan, tetapi ini adalah ramalan atau apa yang direncanakan oleh perusahaan ya, di masa depan. Nah, oleh karena itu akan cocok untuk dicatat sebagai cash flow hedge. Dan kita tahu tadi dalam cash flow hedge, maka laba atau rugi dari instrumen keuangannya yaitu forward contract itu akan ditunda pengakuannya sampai nanti tembaga tadi dijual, yaitu pada tanggal 30 September 2017. Maka bagaimana proses akuntansinya? Pada tanggal 1 Oktober itu no entry. Ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa forward price itu sama dengan spot price. Jadi spot price di sini pada saat ini tanda tangan ini adalah 2,2. Ya. Nah, ini kita asumsikan sama antara market price sama spot price sama forward price-nya. Jadi di sini karena sama dan itu tidak ada entry sama sekali karena di lock berdasarkan harga yang disepakati, yaitu harga forward yang sama dengan spot. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember diasumsikan ternyata harga pasarnya 2,3. Ya, 2,3 ini berarti ada selisih 1. Dan karena harganya di atas 2,2, nanti Gray akan membayar kepada Bro sebesar 0,1 kali 2 juta atau 200.000. Nah, tetapi 200.000 ini baru disettle 9 bulan kemudian. Oleh karena itu 200.000 tadi harus di present value-kan. Kita asumsikan misalnya diskon rate-nya ya 1%. Ini nanti akan diketahui dalam soal atau nanti bisa ditentukan oleh perusahaan. Maka present value
dari 200.000 9 bulan lagi adalah 182.868. Nah, karena posisi grey itu rugi, maka forward kontraknya jadi utang yang dia harus bayarkan kepada Bru 9 bulan lagi, yaitu sebesar 182.868, bukan dicatat sebagai gain atau loss, tapi masuk ke other comprehensive income. Dan di sini sekali lagi saya ingatkan bahwa forward rate-nya yang 9 bulan lagi sama dengan spot rate pada hari ini. Nanti bisa berbeda, nggak harus selalu sama. Nah, bagaimana kalau berbeda nanti kita bahas pada saat kita membahas contoh-contoh berikutnya. Kemudian 3 bulan kemudian, ternyata market price-nya 2,15. Sehingga sekarang perusahaan mengantisipasi menerima. Sekarang Bru mengantisipasi menerima dari grey. Sebesar berapa? 100.000, tapi 6 bulan yang akan datang. Atau present value-nya 9,4205. Oleh karena yang liabilitas yang di Desember itu kita hilangkan, kita hapus, kita munculkan aset forward contract 94205, sehingga other comprehensive income akan kita kredit sebesar 2777073. Jadi kita sembunyikan dulu laba atau ruginya. Lalu pada bulan Juni sama, kita lihat berapa bulan Juni, ternyata 2,1, ya turun lagi, sehingga forward kontraknya yang akan kita terima 2 bulan lagi karena harganya turun itu sebesar 194.118. Sudah ada aset 94.208, sehingga tinggal ditambah asetnya lagi 99.913 pada other comprehensive income. Lalu kemudian pada tanggal 30 September kita settle. Perusahaan menjual tembaganya di pasar bebas, ternyata pada saat itu market price-nya 2,3, sehingga menerima kas 4,6. Lalu cost of goods sold-nya dicatat 4 juta. Nah kemudian karena sekarang ada selisih sebesar 10 sen ya kali 200.000, maka Grey akan membayar kepada Bru sebesar 200.000, sehingga di sini cash di kredit 200.000, kita kurangkan sales. Baru di sini kita munculkan sebagai pengurang dari sales, jadi mengurangi laba dan mengurangi sales. Lalu saldo dari other comprehensive income dan forward contract yang masih ada yaitu sebesar 194.118, itu saat dihapuskan forward contract aset di kredit, lalu other comprehensive income yang seharusnya kredit kita debit. Nah dengan cara ini kita jadi tahu salesnya itu akan sebesar 2,2 atau 4.400.000 dari 4,6 dikurangi 200.000. Sekarang kita bahas bagaimana fair value hedge. Jadi kalau pada fair value hedge ini maka hedgingnya itu untuk aset, liabilities, atau komitmen penjualan dan pembelian yang sudah pasti, firm yang sudah pasti. Nah, misalnya kita punya satu kasus, ini WAF Company itu perusahaan yang melakukan pengolahan BBM, minyak mentah menjadi BBM, jadi refinery. Nah, biasanya membeli minyak mentah dari berbagai produser, kemudian melakukan proses penyulingan, dan nanti menjual menjadi BBM kepada pedagang besar atau wholesaler. Biasanya harga yang diterima dari ini gasoline wholesaler itu berkaitan atau punya hubungan yang korelasi yang cukup tinggi dengan harga minyak mentah, walaupun ada beberapa faktor lain. Nah biasanya WAF itu menerima minyak mentah kemudian langsung diproses dan dijual, sehingga kecil kemungkinan ada risiko perbedaan antara tadi harga jualnya, ya perubahan harga jualnya dengan harga belinya. Tapi ternyata beberapa mesinnya rusak sehingga WAF memiliki 100.000 barrel bahan BBM mentah yang baru diproduksi 6 bulan kemudian. Nah, WAF khawatir nilai dari bahan mentah ini, ya BBM mentah ini, karena 6 bulan lagi bisa jadi harganya naik atau turun. Jadi oleh karena itu WAF memutuskan menggunakan derivatif kontrak untuk memastikan bahwa harga dari persediaan atau asetnya tadi itu bisa dipastikan tidak berubah nilainya.
Nah, WAF ini nandatangani forward kontrak menjual crude oil ya, karena underlying-nya adalah crude oil, maka dia mencari forward kontrak crude oil yang nanti juga akan diselesaikan 6 bulan kemudian. Jadi waktunya sama di sini. Kontrak akan diselesaikan secara net, ya, tidak akan menjual, tapi nanti akan mengolah dan menjual minyak mentah tadi. Tetapi dengan adanya kontrak ini, maka nilai dari persediaannya itu bisa dikatakan pasti. Nah, contohnya bagaimana? Jika ternyata 6 bulan kemudian minyak mentah ini harganya 95, maka WAF akan membayar selisihnya sebesar $5 per barrel. Akan tetapi ketika harganya turun menjadi 70, maka WAF akan menerima $20. Jadi dengan demikian WAF bisa memastikan bahwa nilai dari persediaannya tidak akan berubah. Nah, situasi ini membutuhkan akuntansi yang khusus karena akuntansinya harus menunjukkan perubahan pada derivatif dan pada pos yang di hedge itu harus menunjukkan bahwa ada lindung nilai yang efektif. Nah, menurut hedge accounting secara umum, maka WAF akan menentukan nilai dari derivatif pada tanggal neraca sebesar nilai wajarnya. Dan dia karena tadi, maka perubahan nilai wajar tadi itu dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai dari crude oil. Karena itu hedging. Jadi setiap ada perubahan pada forward kontrak naik, itu dapat digunakan untuk mengurangi, atau ketika harga forward kontrak turun, maka bisa digunakan untuk menambah dari inventory tadi. Jadi ini akan saling mengoffset. Nah, tetapi si WAF tidak akan menggunakan fair value untuk inventorinya, kecuali ketika forward kontraknya harganya sama dengan nilai dari atau book value dari inventory tadi. Apabila sama, maka boleh menggunakan fair value accounting untuk persediaannya. Apabila tidak, maka akan menggunakan yang disebut hybrid valuation atau mixed attribute model. Nah, bagaimana caranya? Jadi misalkan tadi forward kontrak kita ketahui harganya 90, dan ternyata book value dari BBM mentah tadi itu $86 per barrel. Nah, di sini kita akan mencatat misalnya harga minyak mentah tadi ternyata 92, sehingga ada kenaikan 2. Maka pada saat yang sama kita akan lakukan penyesuaian sebesar $2 ini. Jadi setiap ada penyesuaian naik atau turun pada forward kontrak, berapapun angkanya per barrel, itu akan menyesuaikan dengan arah sebaliknya pada persediaan. Kita lihat misalnya dalam kasus di sini, ternyata harga pasar minyak mentah 92. Dengan demikian, maka WAF akan membayar sebesar 200.000. 200.000 kali 92. Nah, kita asumsikan tanggal penandakan kontraknya itu 1 November 2016. Jadi akan diselesaikan pada tanggal 30 April 2017. Nah, pada tanggal 31 Desember ketika harganya 92, itu masa kontrak masih ada 4 bulan. Sehingga 200.000 tadi kita cari present value-nya dengan dibagi dengan discount rate-nya. Sekali lagi diasumsikan 1%, ini bisa berbeda tergantung soalnya. Sehingga kita bisa tahu present value dari pembayaran 200.000 ini adalah 192, 196. Nah, karena kita bayar, maka forward kontraknya jadi utang, liabilities. Kita kredit 192, 196. Kita debitkan ke loss. Nah, jadi loss diakui dia di sini. Ingat tadi ketika kita bicara fair value hedge, maka derivatif loss-nya diakui pada income statement. Tetapi pada saat yang sama, kita akan mengakui adanya kenaikan dari inventory. Jadi inventory akan naik sebesar 200.000, sehingga kita catat sebagai gain 200.000. Ini tidak di present value kan karena inventory bisa kita jual. Saat itu juga dengan harga bertambah sebesar 200.000 ya, dari selisihnya ini.
Jadi ini yang bisa didapatkan dari proses hedging ini. Nah, dengan demikian ada sedikit selisih, tapi bisa dikatakan efektif. Kemudian, pada tanggal 31 Maret, ketika membuat laporan keuangan interim, diketahui ternyata harga pasarnya turun menjadi 89. Dengan demikian nanti WAF akan mendapatkan 100.000 dari forward contract. Sehingga forward contract kita catat sebesar 99010, kita present value kan sebagai aset. Liabilitas yang sudah dicatat pada akhir tahun akan kita hilangkan, kita debit, selisihnya kita catat sebagai gain on forward contract. Pada saat yang sama, maka inventory ini akan kita turunkan dari 92, tadi 92 basisnya ya, ke 89, sehingga kita turunkan 300. Maka ada loss on inventory. Lihat, gain diakui juga loss yang diakui. Ada sedikit selisih karena time value of money. Kemudian, pada tanggal 30 April, kontrak diselesaikan, harga spotnya 87,5, ya. Maka WAF akan menerima sebesar 250, dan ini sudah present value. Dari 90 dikurangi 87,5, 90 tadi harga forward kontraknya, dikurangi 87,5, sebesar 250. Lalu forward kontrak yang sudah kita catat saldonya 99010 kita kredit, selisihnya gain on forward contract. Lalu inventory-nya juga kita kurangi tadi, karena harganya itu dari 89 ke 87, jadi berkurang lagi sebesar 150, kita kredit 150, sehingga ada loss 100. Jadi loss-nya sekarang saling meng-offset, tapi sekarang kelebihan 990. Ketika 6 bulan ini kita cek, maka net efeknya adalah 0. Sebelumnya ada selisih 7804, lalu ada selisih 8794, turun sekarang, lalu jadi ada selisih 990, sehingga secara keseluruhan net efeknya adalah 100% atau benar-benar meng-offset. Ini contoh kita melakukan fair value hedge.